teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi sejarah dengan tema menuju proklamasi. Tahukah kalian, perjuangan kemerdekaan Indonesia bukanlah suatu proses yang terjadi dalam satu malam, namun proses panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikutnya. Perkenalkan, nama saya Raffi Alinsky, saya biasa dipanggil Alinsky, dan saya dari Offering E, dan NIM berikut ini. Perkenalkan, namaku Farah Nur Fitriani, biasa dipanggil Farah dari Offering E dengan NIM berikut. Perkenalkan, saya Dewi Utari, biasa dipanggil Tari dari Offering E dengan NIM berikut. Perkenalkan, nama saya Aska Litriansyah, biasa dipanggil Aska. Saya dari Offering E dengan NIM yang ada di atas saya. Awal kesempatan Indonesia merdeka terjadi setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Puncaknya, Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Akhirnya, Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Dalam menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia, diawali dengan kekalahan Jepang terhadap Sekutu. Jepang sebenarnya mulai mengalami kekalahan sejak bulan Agustus 1942. Namun, mereka selalu mempropagandakan kemenangan. Kekalahan demi kekalahan terus diterita oleh Jepang, sehingga Jepang semakin tergesa dalam perang. Banyak armada perangnya yang dikalahkan oleh Sekutu. Lalu, puncaknya adalah ketika Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, membuka peluang bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Sebelum menyerah, Jepang sebenarnya sudah menjadikan kemerdekaan kepada Indonesia yang kemudian ditagih oleh Soekarno, Hatta, dan Rajiman di dalam Vietnam. Namun, setelah Jepang kalah, janji itu tidak bisa dipegang lagi. Hal itu memicu para pemuda Indonesia untuk menuntut agar kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Nah, disinilah semangat para pemuda semakin kuat untuk mempercepat kemerdekaan. Setelah BPUPKI selesai merumuskan dasar negara, Jepang membubarkan badan tersebut dan menggantinya dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945. PPKI dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Tugas utama PPKI meliputi persiapan kemerdekaan Indonesia secara nyata, mulai dari menyusun undang-undang dasar hingga memilih presiden serta wakil presiden. Kekuatan Jepang melemah, Indonesia bergerak untuk menagih janji kemerdekaan kepada Jepang yang diwakili oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widjodiningrat yang berangkat ke Vietnam 9 Agustus 1945. Nah, kemudian pada tanggal 12 Agustus 1945 memberitahukan bahwa tidak lama lagi Jepang pasti akan memberikan kemerdekaan itu kepada Indonesia. Pada 16 Agustus 1945, terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta di Karawang. Tujuannya agar kedua tokoh ini segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Peristiwa ini menunjukkan perbedaan pandangan antara golongan muda dengan golongan tua. Golongan tua cenderung berhati-hati, sedangkan golongan muda ingin cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan. Tiba saatnya di titik-titik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Malam hari setelah itu mereka melanjutkan persiapan proklamasi di kediaman Laksmana Weda. Berkumpullah berbagai tokoh penting, tetapi naskah proklamasi hanya diumumkan Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, dan Said Naskah yang dihasilkan dibacakan di hadapan semua yang hadir.
Naskah proklamasi kemudian disepakati dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia atas usulan golongan pemuda, dan naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Dewi. Nah, teman-teman, tahukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tentu saja tidak luput dari peran wanita-wanita hebat. Contohnya seperti Ibu Fatmawati, yaitu sosok yang berperan menjahit bendera pusaka merah putih yang dikibarkan pertama kali pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua ada Ibu S.K. Trimurti, yaitu seorang aktivis pergerakan perempuan muda yang sempat ditunjuk untuk mengibarkan bendera merah putih pada saat upacara proklamasi kemerdekaan, namun ia menolak tugas tersebut. Nah, yang ketiga ada Ibu Satsuki Mishima, yang mana beliau ini adalah wanita asal Jepang yang berinisiatif meminjamkan alat ketik atau mesin ketik untuk proses pengetikan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Nah, yang keempat ada Ibu Yuliari Markom, di mana beliau ini adalah mahasiswi Ika Daigaku yang berperan mengibarkan bendera pusaka pada saat upacara proklamasi. Selain itu, ada juga tokoh-tokoh perempuan yang bernama Zulaikha Rahman Masjid Yasin, Utari Sutarti, Gonowan. Adapun tokoh-tokoh wanita yang ikut andil dan bergabung pada PMI pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain adalah Zulaikha Rahman Masjid Yasin, Utari Sutarti, Gonowati Jaka Sukadibira, dan Retno Sujati. Tiba di saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah naskah proklamasi disepakati para tokoh kembali ke rumah masing-masing. Sementara para pemuda menyebarkan berita proklamasi akan dilakukan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Persiapan dilakukan secara sederhana. Suryo memerintahkan Wilopo untuk menyiapkan pengeras suara, sedangkan Subut Sastro Kusumo menyiapkan tiang bendera dengan bambu. Proklamasi kemerdekaan akhirnya dibacakan oleh Soekarno pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati. Bendera merah putih tersebut dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Subut Sastro Kusumo dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, setelah Indonesia mengalami era kolonialisme, akhirnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Wow!